Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini, buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Judul renungan kita hari ini adalah sampah yang tak kelihatan. Renungan hari ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Yuk, kita simak video berikut ini. Sekarang kita bahas apa saja bahaya sampah plastik. Pertama, pencemaran air tanah. Bahan kimia berbahaya dari sampah plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air tanah. Zat ini kemudian dapat masuk ke tubuh manusia lewat sumber air tanah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum dan memasak. Kedua, pencemaran udara. Sampah plastik sering dibakar karena mudah dilakukan. Namun, gas beracun dihasilkan dari pembakaran ini. Gangguan kesehatan, terutama pernapasan, dapat terjadi jika manusia menghirupnya. Ketiga, bahaya mikroplastik. Plastik dapat berubah jadi mikroplastik jika terpapar sinar ultraviolet, panas, mikroba, dan gesekan fisik. Mikroplastik adalah partikel plastik berbentuk serat dengan ukuran 0,1 hingga 5 mm. Karena sangat kecil, seringnya mikroplastik termakan oleh ikan-ikan di perairan dan masuk ke rantai makanan. Bukan hanya di laut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik juga ditemukan pada air tanah, air ledeng, bahkan salju di kutub utara. Para ilmuwan masih meneliti dampak mikroplastik pada tubuh manusia. Diketahui mikroplastik tidak dapat dicerna sehingga sebagian besar akan keluar bersama feses. Namun ketika jumlahnya sangat tinggi, mikroplastik sangat mungkin tertahan dan menumpuk pada organ tubuh sehingga berpotensi menyebabkan penyakit. Mulai dari gangguan sistem saraf, hormon dan kekebalan tubuh, hingga meningkatkan resiko kanker. Mikroplastik juga bersifat layaknya transporter, yaitu memiliki kecenderungan mengikat bahan-bahan lain seperti limbah, logam berat, deterjen, dan pestisida. Saat masuk ke dalam tubuh, bahan-bahan lain tersebut mungkin saja terserap dan meracuni tubuh. Keempat, mengurangi hasil panen. Ini dapat terjadi karena kesuburan tanah berkurang. Penyebabnya adalah tumpukan sampah plastik di atas permukaan tanah yang menghalangi penyerapan air dan peredaran udara di dalam tanah. Selain itu, lahan luas yang dibutuhkan untuk menampung sampah plastik yang banyak mengurangi lahan yang tersedia untuk pertanian dan lainnya. Kelima, menyebabkan banjir. Penumpukan sampah plastik di saluran air dan sungai-sungai dapat menyebabkan penyumbatan aliran air atau pendangkalan sungai. Hal ini dapat menyebabkan banjir saat musim hujan tiba. Yang keenam, merusak pemandangan. Sampah plastik yang berserakan di pantai, mengapung di permukaan laut, atau tersangkut di terumbu karang akan merusak keindahan laut. Hal ini dapat menurunkan potensi pariwisata kelautan di Indonesia dan berdampak pada ekonomi. Ketujuh, termakan hewan laut. Beberapa hewan laut seperti penyu dan burung laut mengira plastik sebagai makanan mereka. Penyu kerap mengira plastik sebagai ubur-ubur. Penyu akhirnya bisa mati karena plastik yang termakan tidak dapat dicerna. Salah satu contohnya adalah penyu hijau yang mati di pantai Poto Batu, Kaliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Dari mulut penyu ini ditemukan banyak sampah plastik, termasuk bekas botol minuman. Yang terakhir, menjerat hewan laut. Hewan dan ikan-ikan laut yang terjerat sampah plastik menjadi kesulitan untuk berenang dan akhirnya mati. Plastik setidaknya telah membunuh ratusan ribu hingga jutaan ikan-ikan, burung laut, dan mamalia laut setiap tahunnya. Selain itu, terumbu karang juga dapat rusak, sehingga banyak kehidupan di laut yang hidup dan mencari makan di sana menjadi terancam. Nah adik-adik, ternyata ada banyak bahaya yang dapat ditimbulkan oleh sampah plastik. Tahukah kalian, dalam hidup kita ada sampah lain yang juga tak kalah bahaya. Sampah ini tidak terlihat
karena wujudnya dapat berupa kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Namanya sampah, sudah seharusnya kita buang ya. Tapi herannya banyak di antara kita malah menyimpannya di dalam hati. Nah, salah satu sampah yang sering menghampiri kita adalah sakit hati. Karena sakit hati ini, orang bisa dendam dan benci. Sebenarnya, saat ada yang melukai hati kita tidak harus sakit hati. Kita bisa memilih tidak sakit hati, seperti Daud saat diperlakukan tidak baik oleh Raja Saul. Daud tetap mengampuni dan tidak membalas perlakuan Raja Saul. Dia menyingkirkan semua sampah sehingga kehidupannya dapat tetap berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, adakah sampah tak terlihat yang masih tertimbun dalam diri kita? Jika iya, sekaranglah saatnya kita membuangnya. Yuk kita berdoa bersama. Bapa, aku tidak mau menyimpan sampah dalam hidupku. Biarlah senantiasa Engkau dapati kehidupanku harum dan berkenan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.